Tuhan. Selamat pagi, shalom dulu, haleluya. Baik-baik semua ya, sehat-sehat semua ya. Tidak ada yang sakit, semua sehat. Oleh anugerah Tuhan kita bisa datang pagi hari ini di dalam rumah Tuhan. Kita diberikan kesempatan memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita diberikan kesempatan apa yang Tuhan titipkan kepada kita, kita bawa kepada Tuhan. Kita diberikan kesempatan saat ini bisa mendengar kebenaran firman. Saya sangat-sangat berharap supaya firman yang kita dengar ini bisa menjadi berkat. Saya hanya pegang satu kebenaran firman Tuhan. Firman yang disampaikan tidak akan kembali begitu saja. Ya, nanti saya minta tolong kursi di depan ini ada kosong. Ayo duduk ke depan, tidak usah dibukakan ke belakang lagi ya. Mari saya menunggu semua Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sama-sama membuka di dalam Lukas. Kita sama-sama membuka firman Tuhan di dalam Lukas 16. Lukas 16 ayatnya yang ke-11 kita baca sampai dengan Lukas 16 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Lukas 16 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-9. Saya berharap sidang di tempat ini semua pegang ini firman Tuhan. Ini buku kehidupan. Ya, minggu lalu Tuhan izinkan saya menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Orang yang merenung-renungkan Taurat Tuhan, ya, dia itu hidup seperti pohon yang ada di tepi sungai. Mengapa artinya? Kalau kita pegang firman Tuhan, kita suka membaca firman Tuhan, kita mengerti, Tuhan akan memberikan kepada kita damai. Waktu menghadapi masalah, pergumulan, pasti ada damai. Kalau sudah ada damai, ada ketenangan, kita bisa memecahkan masalah. Tetapi kalau kebenaran firman Tuhan tidak ada di dalam hidup kita, Tuhan Yesus tidak ada di dalam kehidupan kita, pada waktu kita ketemu masalah, kita akan bingung. Ya. Berapa banyak orang di luar bunuh-bunuhan, berapa banyak orang di luar bercerai, berapa banyak orang di luar bunuh diri, berapa banyak orang di luar yang betul-betul hidup tidak karuan-karuan. Karena apa? Karena mereka tidak ada simpan firman di dalam hidup ini. Siapa itu firman? Firman itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, biar pagi hari ini saya percaya jemaat Tuhan yang ada di sini, jemaat yang dikirimkan Tuhan ke sini untuk digembalakan. Ya, saya tahu ada yang bisa digembalakan, ada yang tidak bisa digembalakan. 2000 tahun yang lalu, apa yang dikatakan Tuhan Yesus seperti gembala memisahkan ada domba dan ada kambing. Ada yang bisa digembalakan, ada yang tidak bisa digembalakan. Tetapi saya percaya firman Tuhan yang kita dengar terus, dan ada satu saat kita itu sadar. Karena firman Tuhan itu dia membersihkan pikiran kita, dia membersihkan hati kita. Ya. Nah, biar pagi hari ini kita sama-sama mendengar kebenaran firman yang disampaikan. Kita bersama-sama membaca di dalam ayat yang pertama, Lukas 16. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Kurang enak ya, ini judulnya. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Tetapi kalau Tuhan sudah yang menuliskan, dia memberikan perumpamaan kepada 2000 tahun yang lalu kepada murid-murid. Dan saat ini kita juga belajar, kita mengintrospeksi, kita ada di dalam posisi yang mana. Nah, kita melihat apa yang dikatakan. Ayatnya yang pertama, dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil, saya ajak kepada jemaat membaca yang kedua, lanjut. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apa yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. 3. Kata bendahara itu di dalam hatinya,
Apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Jemaat, aku tahu apa yang aku akan perbuat supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. 5. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepadanya, pertama, berapakah hutangmu kepada tuanmu? Jemaat, jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inikah surat hutangmu? Duduklah dan buatlah suatu hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. 7. Kemudian ia berkata kepada kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah hutang lain, 80 pikul. Jemaat, Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesama daripada anak-anak terang. Jemaat, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita disapa dengan satu kebenaran firman Tuhan tentang bendahara yang tidak jujur. Kalau minggu yang lalu kita juga disapa dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan minta kepada kita jadi anak-anak Tuhan supaya berusaha, jangan kita kumpul dengan orang-orang yang tidak benar. Jangan kita ada di dalam kumpulan-kumpulan orang-orang pencemooh. Jangan kita masuk di dalam kumpulan-kumpulan orang-orang jahat. Tetapi yang kesukaannya adalah kebenaran firman Tuhan. Yang kesukaannya firman Tuhan. Orang yang suka firman Tuhan, hidupnya diibaratkan seperti pohon. Pohon itu kalau ditanam di tepi air, akarnya merambat terus, kena sumber air kehidupan. Pohon itu akan tumbuh, mengeluarkan buah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Dan saat ini Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi masalah kita. Tuhan ingin memberikan kepada kita satu pengajaran. Kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus berbicara kepada murid-murid melalui satu perumpamaan, supaya murid-murid itu tahu 2000 tahun yang lalu ada berapa banyak murid-murid, mereka dipakai sama Tuhan. Tuhan tidak punya rencana yang jelek, rencana yang celaka untuk kita. Tuhan punya rencana itu adalah kepala, bukan ekor, dijadikan kita. Tetapi ada berapa banyak orang tidak bisa dipakai. Karena apa? Karena dia tidak jujur. Dan Tuhan tidak bisa memakai dia. Dan saat ini kita mari sama-sama kita belajar satu kebenaran ini. Kita dengar baik-baik apa yang Tuhan pesankan. Dan sampai di rumah kita renungkan baik-baik. Dan kita mengintrospeksi di dalam kehidupan kita. Tentang apakah kita ini menjadi bendahara yang jujur atau bendahara yang tidak jujur. Saya percaya orang yang jujur itu disayangi Tuhan. Maka itu Tuhan mengatakan di dalam Matius 5 ayat 37, ya dikatakan ya, tidak dikatakan tidak. Jadi kita harus berusaha untuk supaya jadi orang itu jujur. Bagaimana supaya kita bisa jadi jujur? Kita percaya Tuhan Yesus. Dan kita percaya Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kita. Dia akan merubah pikiran kita, hati kita. Keduniawian kita yang dulu kegelapan menjadi terang. Kegelapan itu tidak jujur. Kegelapan suka menipu. Kegelapan itu adalah orang yang jalan di dalam kejahatan.
Tapi yang Tuhan minta, kalau kita percaya Tuhan Yesus, Dia akan rubah kepada kita menjadi orang yang jujur. Mungkin berkata, bisakah dirubah? Orang ini kepala penipu, orang ini tidak jujur, orang ini tidak tulus hatinya. Bisa dirubah? Bisa. Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Dia akan berubah. Maka itu Tuhan ajarkan kepada kita supaya kita datang kepada Dia. Marilah hai anakku yang letih, lesu, berbeban berat, datanglah kepadaku. Kenapa kalian letih, lesu, berbeban berat? Tuhan bilang, karena kamu hidup di dalam keduniawian. Coba kalau kamu hidup di dalam aku, kamu pasti tidak akan letih, lesu, berbeban berat. Karena Tuhan bilang, aku akan memberikan kelegaan. Ada berapa banyak sekarang di depan, di muka, ada berapa banyak orang yang sedang letih, lesu, berbeban berat dalam keadaan seperti ini. Ini keadaan seperti ini adalah keadaan-keadaan yang sudah sangat-sangat dekat Tuhan mau datang. Maka itu banyak sekali pergumulan, masalah, beban-beban hidup yang kita hadapi. Letih, lesu, berbeban berat. Kalau saya tidak salah, hari Sabtu kemarin terjadi gempa 7,2 di Jepang. Saya tidak tahu tsunami sudah naik apa tidak, saya tidak tahu. Saya tahu itu pasti orang sekarang lagi sedang susah. Rumah mereka ditutup, hancur semua. Ekonomi hancur, segalanya semua. Capek ini hidup. Tapi marilah Tuhan bilang, datanglah kepadaku. Apakah kita datang kepada Tuhan? Kita tidak letih, lesu, berbeban berat. Tuhan katakan, aku akan memberikan engkau kelegaan. Nah pagi hari ini, biar firman Tuhan menyapa kita. Kita renungkan, kita belajar. Ada berapa banyak orang tidak mengerti firman. Kenapa tidak mengerti firman? Karena tidak pernah membaca. Dia lebih suka membaca yang lain daripada firman Tuhan. Tetapi orang yang suka membaca ini yang indah. Di dalam Markus 12 ayat 24, umatku binasa karena tidak mengerti isi Alkitab. Maka itu kita datang pagi hari ini, kita diajarkan tentang isi Alkitab ini. Supaya kita tahu. Yang saat ini kita berbicara tentang bendahara. Pak, kok berbicara tentang bendahara? Kalau Tuhan sudah titipkan kepada saya, dan saya harus sampaikan. Baik dan tidak baik, enak dan tidak enak saya harus sampaikan. Tadi pagi saya juga renungkan, Tuhan taruhkan di dalam hati saya. Lebih baik bertobat daripada persembahan. Ini semua keras, tetapi Tuhan berikan kepada kita itu ajaran-ajaran supaya kita tahu. Dan saat ini kita berikan belajar tentang bendahara. Dikatakan di sini tentang perumpamaan. Tuhan katakan di dalam ayatnya yang pertama, perikop di depan, perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Saya percaya kita semua yang ada di sini adalah bendahara-bendaharanya Tuhan. Amin. Amin. Ya. Sekali lagi saya percaya kita semua yang ada di sini menjadi bendahara-bendaharanya Tuhan. Amin. Apa yang kau katakan terjadi. Tapi kalau kau bilang, oh tidak, saya tidak jadi bendaharanya Tuhan. Kalau tidak jadi bendaharanya Tuhan, jadi bendaharanya siapa? Ya, masa bendaharanya setan? Tidak kan? Enak bendaharanya Tuhan. Dan saya percaya, Tuhan katakan ada orang kaya. Dia mempunyai bendahara. Siapa orang kaya? Di surga itu ada orang kaya. Siapa? Yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus mengatakan, langit dan bumi serta seisinya aku yang punya. Berarti dia sangat kaya kan? Langit dan bumi serta seisinya aku yang punya. Kita ini baru punya apa? Mungkin kita baru punya rumah satu. Kita mungkin baru punya mobil satu. Oke, ditambahkan 2. Mungkin punya sepeda motor dan lain-lain. Tetapi Tuhan kita Yesus Kristus yang mengatakan langit dan bumi serta seisinya aku yang punya.
Jadi kalau Tuhan yang punya itu, berarti dia yang kaya. Ada orang yang kaya di surga, siapa itu? Adalah Tuhan Yesus. Di surga dan di bumi itu dia punya. Ada juga orang di dunia yang kaya. Saya senantiasa berkata, di dalam dunia ada yang kaya. Ada yang kaya, itu adalah pemberian daripada Tuhan. Ada juga yang kaya, pemberian dari Allah-Allah lain. Dari kegelapan-kegelapan. Mungkin dia kaya, kita lihat barusan di KPK ada uang 52 miliar diangkat, dibawakan ke sana. Ya, itu hasil kaya dari hasil yang mana? Ada sepeda yang dibawakan ke kantor KPK. Itu hasil dari mana? Mereka katakan ini hasil dari korupsi. Ya berarti bukan milik kita, miliknya pemerintah, milik rakyat kita ambil. Tanpa kita bekerja dengan susah payah, tanpa penyertaan kita miliki. Ada orang juga yang kaya, kelihatan dia kaya. Dia mempunyai villa, dia punya rumah besar dan lain-lain. Bahkan dikatakan orang-orang kita, orang tua kita dulu mengatakan, kamu lihat orang ini. Dulu sekarang dia kaya sekali. Ya. Anak-anaknya kaya. Segalanya semua. Kenapa dia kaya? Karena pada waktu itu rakyat itu semua pada kelaparan. Susah, tidak ada makan. Datanglah kepada seorang pengusaha ini. Minta makan. Karena dia yang menguasai makanan itu. Dan orang kaya itu mengatakan kepada dia, saya dah butuh uang. Ya, kamu kena lapar. Dikasihkan emas kepada dia. Jadi dia ambil dari hasil-hasil dari orang-orang itu, diambil, dia peras dan lain-lain. Dia kaya. Wah, luar biasa. Anak-anaknya kaya segala semua. Tetapi kita melihat akhirnya anak-anak itu. Cucu, cicit, semua gila. Kenapa? Dapat dari hasil yang tidak benar. Gila semua. Ada anaknya gila, ada cucunya gila, ada cicitnya gila, semua. Karena apa? Apa yang kau tabur itu kau tuai. Mendapatkan hasil yang tidak benar. Tapi kalau kita ini kaya, kaya itu dari Tuhan. Tuhan katakan di dalam Matius 23 ayat 6. Engkau akan tinggal seumur hidup di dalam rumahku. Karena apa? Karena Tuhan yang memberikan kita kekayaan. Ada beda. Orang yang kaya dari Tuhan. Ada beda. Orang kaya dari setan. Atau kaya dari kegelapan. Bedanya apa, Pak? Orang yang kaya dari kegelapan, Bapak Ibu, dia rodo mendangak. Orangnya tidak bisa dibicarakan. Orangnya sombong. Padahal Tuhan katakan Amsal 8 ayat 13, aku benci itu orang sombong. Coba dituliskan di situ. Amsal 8 ayat 13, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kencokakan, tingkah laku yang jahat dari mulut yang penuh muslihat. Dia mendapatkan seperti itu, dia sombong. Tapi ada juga orang yang kaya dari Tuhan, dia mempunyai satu kerendahan hati. Saya setiap hari pergi olahraga, yaitu olahraga berenang. Ada orang-orang yang menjaga di kolam renang, yang menjaga di pos-pos di situ. Mereka katakan, Pak, orang ini orang kaya Pak ya. Bahkan dikatakan kepada manajernya daripada hotel itu, kamu tahu ini? Wow, ini kan orang kayanya Surabaya, dia bilang begitu. Kayanya Surabaya. Tetapi dia kaya Surabaya, kalau dia ketemu orang, dia tidak pernah menganggap. Dia turun dari mobil, dia dikawal dengan
pengawalnya, dengan mobil yang mewah dia turun dan buka pintu dia turun. Habis dia turun dia tidak mau menganggap orang, dia jalan, dia angkat kepala terus. Dia angkat kepala terus, dia angkat kepala terus. Sampai di sana juga untuk dia mau berbicara kepada orang, dia pilih untuk mau berbicara. Engkau lawan saya berbicara atau tidak? Sehingga banyak orang mencibir tentang dia. Orang ini sombong ya. Rasanya kok kita tidak dianggap ya. Ya maklumlah kita orang miskin. Karena dia berpikir dia kaya. Tapi ada juga orang-orang yang kaya. Dia datang dengan sederhana. Biasanya parkir mobil tidak perlu pakai valet. Dia parkir di bawah, dia jalan, dia angkat tas. Padahal dia kaya sekali. Dia punya satu kerendahan hati. Dia ketemu orang, Chow Sang Hao, selamat pagi. Dia ketemu orang, diajak guyon, segala semua. Itu Tuhan senang. Bukan Tuhan saja yang senang, kita yang bergaul juga dengan dia, kita senang. Maka itu ada orang kaya daripada Tuhan, ada orang kaya daripada yang gelap sana. Tapi saya percaya kita semua yang ada di sini, kita ini adalah orang-orang yang kaya daripada Tuhan. Amin. Kita ini adalah orang-orang yang kaya daripada Tuhan. Beda lagi orang yang kaya daripada Tuhan. Bukan kaya uangnya, uang juga boleh. Tetapi damai sejahtera ku berikan kepada engkau. Ada damai. Kalau orang yang kaya daripada Tuhan itu, hati dia itu penuh dengan damai. Hati dia penuh dengan sukacita. Tapi kalau ada orang yang kaya daripada setan, tidak ada damai di dalam hidupnya. Stres, bingung, hidup penuh dengan kekhawatiran. Bahkan semalam-malam dia tidak bisa tidur. Semalam-malam dia tidak bisa tidur. Kemarin saya ada mendengar dari seseorang berkata, Pak, anak ini sekarang dia lagi bingung. Kenapa? Dalam keadaan pandemi begini, ada begitu banyak perusahaan-perusahaan memberhentikan karyawannya. Ya betul, perusahaan tidak sanggup untuk membayar karyawan. Karena keadaan yang seperti ini. Sehingga dia lagi bingung. Jadi dia pusing. Sudah potong gaji 50%, bahkan mau memberhentikan lagi perusahaan. Disitulah saya mendengar hati saya ini tergoyang. Tuhan tolong. Anak-anak saya tolong Tuhan. Kau tolong mereka. Kita kan hanya bisa berdoa. Dan pada waktu itu saya ketemu dengan seseorang. Yang lalu saya sudah menceritakan Bapak Ibu. Dia seorang pengusaha kain di Sompretan yang cukup besar. Tokonya ada 11. Dia menceritakan bahwa tentang hidupnya. Saya berpikir bahwa dia ini orang mampu, orang kuat. Sempat saya berbicara, waktu saya ketemu, saya ngomong kepada dia. Kok bisa tolong saya? Karena dia berkata begini kepada saya. Dia panggil nama saya I. Nama saya Chang Hung I, dia bilang. Saya tahu kamu ini orang yang dipilih Tuhan. Saya ini sudah umur, suka lupa. Tetapi saya minta kepada Tuhanmu, dia bilang. Supaya namamu tercatat di dalam pikiran saya. Namamu ada di dalam hati saya. Nama kamu Mandarin ini. Nama kamu Indonesia ini. Saya berdoa sampai mati saya tetap ingat sama kamu. Karena saya tahu kamu ini adalah orang pilihan Tuhan. Dan semua dipanggil. Tapi kamu dipanggil melayani Tuhan. Karena sebelum saya melayani, dulu saya ada hubungan dengan dia. Keluarga kami semua hubungan dengan dia. Saya tahu, dia bilang. Jadi saya
Waktu dia ngomong seperti itu, saya tidak akan lupa, saya akan terus simpan di dalam pikiran hati saya nama kamu. Sehingga saya katakan, catatkan nomor telepon saya dan nomor telepon kamu tolong kasih. Oh ya, baik. Sesudah itu saya bertanya kepada dia, bisakah engkau bantu saya? Karena dia sudah berkata, saya tidak akan lupa. Dan di situ saya katakan, bisa engkau bantukan saya? Apa yang bisa saya bantu? Tolong, saya bilang. Ada jemaat saya. Dia dalam keadaan COVID atau pandemi ini, perusahaannya memotong gajinya 50%. Dan saat ini juga mau stopkan semua karena perusahaan sudah tidak kuat. Saya pakai bahasa Mandarin. Ini nang kopang mangboma. Bisakah engkau bantu saya? Terima. Ini jemaat saya. Waktu saya mengatakan terima ini jemaat saya, dia langsung diam. Apa yang dia katakan? Waduh, tui puji. Minta maaf. Saya punya perusahaan, toko saya ada 11. Saya sudah tutup beberapa toko. Dan rencana sekarang lagi saya mau tutup 2. Perkecilkan semua. Bahkan karyawan ini kami sudah banyak yang kami stop. Dan gaji betul nih ngomong separuh bagian. Untuk mau menerima lagi susah. Ya. Dan disinilah saya melihat bahwa memang orang kaya itu lain. Ada kaya daripada Tuhan, ada kaya daripada kegelapan. Maka itu pagi hari ini Tuhan katakan di sini, dan Yesus berkata kepada murid-muridnya 2000 tahun yang lalu, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Jadi memang orang kaya ini dia harus mempunyai bendahara. Ya, dia punya ahli untuk mengatur keuangannya, ya, bagian pembukuan dan lain-lain. Bendahara. Tetapi kita melihat kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Jadi orang kaya ini yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dia mempunyai bendahara-bendahara yang ada semua di sini. Dan bendahara-bendahara yang ada di sini semua, dia menghamburkan semua itu miliknya daripada orang kaya itu. Dan kita melihat risiko apa yang terjadi. Tuhan panggil orang kaya itu, ayo ke sini. Dan Tuhan tahu. Tuhan suruh bendahara ini mempertanggungjawabkan semuanya yang tidak jujur. Maka itu di sini perikop dia katakan perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Disuruh mempertanggungjawabkan. Maka hidup kita juga sekali kelak di dalam dunia ini, kalau kita menjadi bendahara, pasti datang mempertanggungjawabkan semuanya. Saya ingat dulu kami masih bekerja. Masih bekerja, ada karyawan kami yang ditugaskan. Kamu di kapal, ini keuangan. Kamu pegang. Dan waktu kamu pulang, kamu harus mempertanggungjawabkan. Di daerah ada cabang kami yang sedang bekerja juga untuk mengurus kapal masuk, bongkar, dan keuangan-keuangan, penagihan-penagihan. Mereka harus setiap bulan mempertanggungjawabkan semua. Dan juga yang ada membantu semua harus mempertanggungjawabkan kepada siapa? Kepada pemimpinnya. Kepada siapa? Kepada pemiliknya. Dulu kami di daerah, istri saya harus menghadapi orang yang di daerah. Dia harus datang beberapa bulan sekali untuk mempertanggungjawabkan semua apa yang menjadi keluarkan semua. Dan bisa kelihatan
ini bohong apa tidak? Ya. Orang-orang kapal yang pergi dititipkan uang untuk mereka belanja di kapal segala semua, harus pulang dia mempertanggungjawabkan uangnya. Ini saudara kita, saudara David. Setiap hari, 2 hari dia harus datang mempertanggungjawabkan semuanya. Maka itu kan dia belajar. Sekarang dia ambil ini ilmu. Dia berusaha. Ya dikatakan ya, tidak dikatakan tidak. Kalau ditanya, lo ini uang bagaimana? Saya sudah pakai. Ya sudah. Ya. Dia harus jujur. Justru itu karena punya kejujuran dan lain-lain, itu disayangi sama pemimpinnya. Disayangi kepada dari bosnya. Maka itu kita jadi anak-anak Tuhan. Kita berusaha untuk kita bekerja sekuler di dunia. Kita harus menjadi orang-orang yang bisa mempertanggungjawabkan kerjaannya. Jangan sampai tidak. Kalau ibarat Ibu Meliana ngomong, wah Pak Herman orang itu bocai katanya. Tidak bisa tanggung jawab, bocai. Kalau sudah bilang bocai pasti sudah tidak dipakai lagi. Bocai tidak ada guna. Ya. Tapi orang itu ciami, istimewa ya. Wah percaya segalanya semua akan diberikan. Sama juga dengan kita. Di dalam Tuhan. Kita datang dari yang tidak punya apa-apa. Tuhan mau pakai kepada kita. Maukah engkau menjadi bendaharanya Tuhan? Dan saya percaya. Jadi bendaharanya Tuhan. Tuhan akan siapkan. Dengan tidak segan-segan Tuhan akan kirimkan berkat itu. Kirimkan berkat itu. Yang penting berkat kesehatan. Sesudah itu Tuhan akan memakai kehidupan kita. Menjadi apa? Bendahara-bendaharanya Tuhan. Tapi kita melihat cerita daripada Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Bendahara ini tidak jujur. Dia memfoya-foya uangnya Tuhan. Yang Tuhan titipkan kepada dia. Boleh dipakai. 90% Tuhan tidak pernah menuntut semua. 90% Tuhan bilang, engkau dapat, kau boleh pakai. Tetapi punya saya yang 10% ini, engkau kembalikan. Bagaimana? Apakah kita ini bisa melakukan, bisa jujur apa tidak? Tuhan tidak pernah minta semua. Tuhan hanya minta 90% saya berikan kepada engkau, 10% itu kau kembalikan kepada saya. Untuk siapa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi kita melihat bendahara ini, karena dia tidak jujur, kita coba belajar. Di dalam Lukas 16 ayatnya yang ke-19. Lukas 16 ayatnya yang ke-19. Semua sudah dapat, 11 saja. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Setiap hari ia bersukaria dalam kemewahannya. Orang kaya ini adalah orang yang betul-betul kaya. Setiap hari dia bersukaria dalam kemewahannya. Dan di sini dikatakan di dalam ayat 20. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok. Berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh daripada meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikuburkan, dan sementara ia menderita sengsara di dalam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Inilah kita melihat ada orang kaya diberikan sama Tuhan. Ya.
Sebenarnya dia diberikan dari Tuhan, dia memperhatikan orang-orang yang lemah, memperhatikan orang-orang yang miskin. Tapi orang kaya ini tidak. Dia melihat yang namanya Lazarus ini, lapar, tempat tinggal tidak ada, ciung miskin, tidur di pinggir emper di muka rumah daripada orang kaya ini. Karena dia miskin, tidak ada makan. Dia berharap supaya orang kaya ini memberikan makanan kepada dia. Tapi kita melihat orang kaya ini, orang miskin ini berharap supaya membantu kepada dia memberikan makan. Berharap, tapi tidak. Sampai katakan duduk di bawah meja makannya. Tapi tidak, dia tidak. Dia pakai melalui anjing kasih. Nah, apa yang cerita? Karena orang kaya ini tidak mau memperhatikan. Karena saya percaya karena dia datang dari, mungkin kayanya dia itu dari yang lain. Sehingga dia tidak memperhatikan yang lemah. Apa yang terjadi? Lazarus itu mati. Lazarus itu meninggal. Dan firman Tuhan katakan pada waktu Lazarus itu meninggal, ya. Meninggal, apa yang terjadi? Ayat 20 coba kita baca. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring di depan pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Berarti tulang-tulangnya juga ada jatuh untuk dia makan. Malahan anjing-anjingnya datang dan menjilat borok-boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Dan orang miskin ini yang namanya Lazarus ini miskin, mati dia. Dibawa langsung kepada sama malaikat. Dibawa langsung sama malaikat. Kepada siapa? Pangkuan Abraham. Dan dikatakan lanjut di dalam ayat 23. Kemudian orang kaya itu juga mati. Lalu dikubur. Orang kaya itu mati. Lalu dikubur. Ya. Tidak berbicara orang miskin ini mati lalu dikubur. Tentu dikubur tidak ada yang datang sudah. Ya, tapi kita tahu rohnya sudah langsung dibawa. Dan kita lihat di sini, orang kaya itu mati, langsung dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh ia melihat Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Jadi imbalannya orang-orang kaya ini, yang kaya di dalam dunia, yang tidak mau dipakai menjadi bendaharanya Tuhan. Yang orang-orang kaya yang tidak mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Dia mati sengsara. Dikatakan di sini, coba kita melihat orang kaya ini apa yang terjadi. Orang kaya itu juga mati, lalu dikuburkan, dan sementara ia menderita sengsara. Jadi mati, rohnya ketemu kepada Bapa di surga, diadili, menderita sengsara. Dikatakan karena perbuatan yang ada di dalam dunia, malaikat tempatnya di neraka. Menderita sengsara. Waktu dia menderita sengsara, dia katakan kepada Abraham, dia melihat ke atas, dia melihat Abraham sedang memangku dengan orang miskin ini. Abraham tolong, suruh Lazarus bawa setetes air saja karena aku sudah tidak kuat lagi. Haus luar biasa, panas, saya sangat menderita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadang kita jadi manusia hanya berpikir di dalam dunia ini saja. Kita tidak pernah berpikir tentang akhirat. Kita tidak tahu kita ini masih bisa bertahan berapa lama. Bagaimana kalau kita pulang? Kita hanya berpikir terus tentang duniawi ini. Bagus, kita bisa eksis di dalam dunia itu bagus, segalanya semua bagus. Tetapi pikir juga akhirat ini. Bagaimana kalau kita pulang? Saya berkata dengan orang ini pengusaha. Dia bilang dia punya toko 11. Anaknya ada di Jakarta, 1 laki.
Yang perempuan ada satu sudah menikah dengan orang Tuban, yang satu ikut papanya. Jadi saya bilang hartamu semua itu untuk siapa? Mbok udah tahu. Tapi karena keduniawiannya, pikirannya masih ikat dengan dunia, dia hanya berpikir. Sukses, sukses, sukses. Saya bilang betul, tapi kalau si umpama saat ini engkau dipanggil, kemana? Kalau saat ini engkau dipanggil, hai kau orang kaya yang bodoh, karena dia mengumpulkan harta semua, kau yang bodoh saat ini engkau dipanggil. Kemarin saya berbicara dengan teman saya, seorang dokter. Dia berkata kepada saya, wah COVID ini ganas. Sekarang ada B117 lagi. Ya, yang dari Inggris punya, lebih ganas lagi. Barusan saya punya pasien kena itu, B117. Karena dia orang kaya, dia charter pesawat dari Singapura ke Surabaya, ambillah mereka suami istri ke sana. Dia berpikir sampai Singapura aman, tidak. 2 hari di Singapura dia meninggal. Dan sudah meninggal, bukan bawa pulang ke Surabaya, dibakar di sana, nanti abunya dibawa pulang. Istrinya mau pulang, belum mau pulang, trauma. Rumahnya besar Pak, di Margomulyo, 4.900 meter persegi, rumah tinggal. 4.900, rumahnya mewah Pak. Ya. Tapi apakah uang itu bisa membeli nyawa ini? Tidak bisa. Bahkan dia katakan lagi sama saya, 4 hari yang lalu, orang dari daerah Kupang kena COVID, charter pesawat bawa ke Surabaya. Boleh ya, saya bilang charter, ya boleh, yang penting ada surat. Sampai Surabaya, 2 hari meninggal. Berarti kalau dia bisa charter uang pesawat, dia punya uang. Tapi apakah bisa uang itu bisa membeli? Tidak bisa membeli. Tapi kita belajar daripada orang kaya ini. Dia meninggal, dikubur. Kalau zaman sekarang orang-orang kaya meninggal, dikubur. Wah, banyak yang datang, begitu banyak. Tapi kalau COVID sekarang ini, sudah banyak orang tidak berani datang, kirim kembang. Barusan ipar saya meninggal. Itu kembang itu dari ujung sampai ujung begitu banyak. Saya hitung, ini kalau si umpama 1 kembang saja harga 500.000. Ya, sekian banyak itu berapa? Coba itu uang dikasih, dikumpulkan, menolong orang-orang lemah enak ya. Yang sedang susah-susah, kan enak ya. Yang tidak bisa membayar uang sekolah, yang mungkin susah betul-betul, tolong. Wah, itu Tuhan perhitungkan. Karena di dalam Amsal 13 ayat 13 coba ya. Kita menolong orang miskin mengutangi Tuhan. Ya. Sorry. Kita menolong orang miskin mengutangi Tuhan. Di mana ayatnya? Andre? Kita menolong orang yang miskin mengutangi Tuhan. Coba kita lihat. Ya. Amsal bisa, sudah, Anda sudah bisa kasih. Sudah. Ya. Kita menolong orang yang miskin, ya, itu mengutangi Tuhan. Tolong dibantu dong, jangan dibiarkan saja begitu. Itu bukan sianita yang cepat langsung. Ya. Kita menolong, ya sudah. Ya. Ya. Coba lihat. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah? Ini saya ajarkan kepada jemaat. Ya. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah? Memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatan itu. Jadi marilah kita yang Tuhan percayakan, ya, perhatikan
orang-orang yang lemah. Di dalam Matius 10 ayat 42. Matius 10 ayatnya yang ke-42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada seorang yang kecil ini. Kalau bahasa lain seorang hamba Tuhan. Karena ia adalah muridku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Mari Bapak Ibu, kita perlu pacu dulu. Maka itu kita butuh banyak mengerti firman Tuhan. Kita butuh banyak. Supaya biar firman Tuhan itu membersihkan pikiran hati kita. Sebab kita tahu, kita bisa memiliki semua itu tentu dari kepintaran kita. Tentu dari hikmat dari Tuhan. Tetapi kita tahu yang memberi itu siapa? Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Roma, Roma 11 ayatnya ke-34. Tolong Pak buka. Roma 11 ayatnya yang ke-34. Agak cepat. Roma 11 ayat 34. Bisa di belakang, oke. Dikatakan Rasul Paulus, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Siapakah yang pernah menjadi penasihat? Siapa kita sini yang tahu pikiran Tuhan? Ya, siapa kita yang pernah bisa menjadi penasihatnya? Lanjut, 35. Dan siapa yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikan? Siapa kita yang pernah memberikan sesuatu kepada Tuhan sehingga Tuhan harus menggantikan? Lanjut, 36. Sebab segala sesuatu dari Dia. Kita memiliki semua ini, segala sesuatu itu adalah dari Dia. Siapa Dia ini? Kita perlu sadar dari Tuhan. Dan oleh Dia. Dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi kita tahu, kita perlu sadar, orang itu dia tahu, dia punya itu, semua dia dapat itu karena Tuhan. Pak, saya bekerja, betul bekerja. Pak, saya berusaha, betul saya berusaha. Pak, saya punya pengalaman, jadi saya bisa sukses. Betul itu semua. Pak, saya keturunan dari orang kaya, sehingga orang tua punya warisan turun sama saya kaya. Betul. Tapi Tuhan katakan, semua itu datang daripadaku. Rasul Paulus itu orang pintar, orang lihai, orang kaya. Pada waktu dia dibuka pikirannya, dibuka hatinya, dia tahu itu semua datang itu dari Tuhan. Untuk apa? Menolong orang-orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Banyak orang tadi pagi saya video call dengan teman saya. Jam 5, dia dulu teman sekolah saya, orangnya pintar, tapi karena pandemi dia sudah tidak pernah ke gereja lagi. Jadi dia udah berpikirnya lain. Pada waktu dia kirim sama saya firman, saya langsung video call dia. Saya menunjukkan, kamu lihat saya sekarang ini ada di gereja. Menunggu jemaat jam 5 pagi, menunggu jemaat sedang dalam perjalanan ibadah. Saya masih tetap melayani. Oh iya, saya kasih dia. Dia bilang, puji Tuhan Pak ya. Karena dia di gereja ini sudah lama dia tidak pernah datang. Puji Tuhan Pak, kok gerejanya kok udah berubah Pak? Oh Tuhan luar biasa ya. Tuhan luar biasa ya. Kok gereja ini sudah berubah Pak? Berubah apanya? Loh dulu kan plafonnya mau jatuh semua Pak. Dah karuan-karuan saya ambil, saya video semua kasih tunjuk. Oh puji Tuhan ya, Tuhan itu luar biasa ya, Tuhan luar biasa. Karena apa? Memakai bendahara-bendahara daripada Tuhan. Ya, untuk datang. Mereka datang mempersembahkan untuk membangun rumah Tuhan ini. Sehingga apa? Nama Tuhan. Dia tidak ngomong puji Tuhan ya. Bukan puji Tuhan, puji Ahmad ya. Puji siapa ya, tidak. Dia ngomong puji Tuhan. Rumah ini sudah diberubah. Ngerti? Karena apa?
kita itu dipakai. Rumah Tuhan dirubah semua. Sehingga orang melihat, luar biasa. Kakak saya yang paling besar, sampai sekarang dia bingung. Dia katakan kepada saya, mohon maaf. Dibilang saya ke gereja kamu, saya melihat, mohon maaf sekali lagi. Ya jemaat tidak sanggup juga untuk membuat terlalu yang benar yang. Tapi saya melihat, kok rumah Tuhan kamu ini mempunyai satu perubahan. Dan saya melihat, kamu ini tidak bekerja, tapi kok hidup. Tinggal di Jawa ini bukan gampang. Biayanya besar. Tapi kok saya lihat kamu ini kok tenang saja. Saya lagi berpikir, Tuhan itu luar biasa ya. Bukan gampang loh dia bilang. Tinggal di Jawa. Biaya hidup begitu tinggi. Dan apalagi engkau seorang hamba Tuhan tidak bekerja. Tapi kau bisa hidup. Setiap bulan engkau katakan listrik itu 5-6 juta harus bayar. Dari mana? Sampai sekarang itu saya pikir terus. Kadang dia video call sama saya. Aduh dia bilang. Tapi kok kamu bisa macam begini ya? Karena apa? Karena Tuhan. Semua itu karena Tuhan. Memang dari mana dasarnya kita ini bisa hidup? Kalau bukan dari Tuhan. Tuhan bagaimana caranya? Dia memakai orang-orang, hati raja, menjamah hatinya untuk datang memberkati. Kemarin kita bayar listrik. Hampir 6 juta. Ya. Pagi saya tahu ada beberapa jemaat. Waktu mereka terima gaji. Contoh, gajinya 5 juta. Diambil 500.000 dia berikan kepada Tuhan. Dan di situ dia tambahkan 100.000 untuk persembahan listrik. Ada. Dan itu sudah disisipi. Ada juga jemaat yang pada waktu pembayaran listrik mereka ikut mempersembahkan. Ya. Tapi kemarin pagi-pagi dana sudah tidak ada. Gimana ini? Ya sudah kita berdoa. Tuhan, bulan lalu engkau tolong, bulan ini engkau tolong. Sekian puluh tahun, sekian belas tahun engkau tolong, masa sekarang kau tidak tolong. Kumpullah dana. Saya mendapat laporan. Pak, ini ada persembahan pagi-pagi 500.000 untuk listrik. Siapa? Oh ya, saya bilang Tuhan, dia memberikan dalam kekurangan. Tuhan, dia berikan dalam kekurangan ini Tuhan. Tetapi dia mau mempersembahkan, dia berikan dalam kekurangan, bukan kelebihan. Ya, sudah selesai. Berarti masih kurang banyak. Agak sore dapat laporan. 300.000 ada persembahan. Tuhan, siapa ini? Oh ini. Dia memberikan juga dalam kekurangan Tuhan. Saya tahu Tuhan. Ini karena dia cinta, dia berikan setiap bulan dia pasti. Tugas dia perpuluhan itu waktu dia terima, dia sudah kirim untuk Tuhan. Ini dia bawa lagi 300.000. Kalau saya hitung-hitung udah cukup dia punya hidup. Dia punya gaji mungkin 5 juta. Atau mungkin dia punya gaji 4,5 juta. Mana bisa cukup? Harus satu rumah tangga dan lain-lain. Tetapi dia masih ambil lagi 300.000 ini dia kasih untuk Tuhan. Saya bawa ini. Tuhan, seorang janda pada waktu engkau berdiri di rumah Tuhan. Orang datang bertanya, Tuhan mana yang benar, orang kaya ini memberikan dalam kelebihan.
Daripada seorang janda memberikan dalam kekurangan. Tuhan bilang, yang saya kehendaki orang janda ini, dia memberikan dalam kekurangan. Kalau orang kaya dia memberikan dalam kelebihan. Tetapi di situ, total berapa? 800.000. Baik, saya berdoa. Tapi hati saya tenang, hati saya damai. Saya tahu risiko. Kalau kita gereja tidak membayar, risiko meternya cabut. Karena sudah komit. Kami kasih kepada Bapak 128.000, tidak usah bayar yang lain. Tetapi tolong bayar listrik on time. Tidak boleh. Pun hari Minggu juga tidak boleh. Pokoknya on time. Minggu kau harus bayar, Sabtu kau harus bayar. Kami kasih kesempatan. Sisa sekian banyak. Kami berdoa. Saya tanya. Maka itu Tuhan itu baik. Rasul Paulus sama waktu itu dia bekerja. Dia melayani sambil dia kerja tenda. Saya tanya kepada saudara Andre. Andre, ini 500.000 sudah ada. Kamu lihat, berikan dalam kekurangan. Saya tahu, kan Bapak Ibu kan saya tahu semua. Berikan dalam kekurangan. Tuhan, saya nangis. Ini 300.000, berarti 800.000. Saya berdoa lagi sama Tuhan. Tuhan, tiba-tiba dari luar yang kirim 1 juta. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Saya tidak minta. Dari luar kirim 1 juta. Dia kirim langsung ke rekening gereja. Dari luar. Wah, ini seperti Elia. Pergi ke Sungai Kerit. Dia tidak ada apa-apa. Miskin, kering di sana. Tuhan pakai apa? Ada burung gagak. Kirim 1 juta. Sudah berapa? 1.800.000. Kurang berapa? 4 juta lebih. Ya sudah. Mau buat apa? Hari ini bayar. Jam 5 saya datang kepada saudara Andre. Bagaimana? Saya senantiasa kadang manusia saya ini masih ada. Bisa tangani. Kalau tidak bisa tangani, Papa turun tangan. Persis ya ya kan? Kadang itu orang dagang masih manusia, bisnisnya masih ada. Bisa, tidak bisa Papa turun tangan. Andre katakan, sudah Pak. Kalau Tuhan sudah yang lalu tolong, Tuhan juga sekarang tolong. Sesudah itu, dia katakan kepada saya, sudah Pak, sudah selesai. Dari mana ini uang? Sekali lagi, berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Dari mana ini uang? Uang mutar kerjaan saya. Rasul Paulus dipakai juga Tuhan melayani, dia juga kerja tenda-tenda. Uang mutar kerjaan. Ngerti uang mutar kerjaan? Ya, tiba-tiba ada orang pesan barang sama dia. Itu kan caranya Tuhan. Pesan barang kepada dia dan dia dapat, selesai, dia bayar dulu. Untuk urusan besok, lusa, Tuhan mau melihat bagaimana Kak Andre. Apakah engkau mau melakukan ini? Tidak bisa, ini uangnya orang, tidak bisa. Ya bayar dulu. Karena di dalam Matius 6 ayat 34. Hari ini cukup untuk hari ini, besok ada kesusahan lagi. Kesusahan sehari cukup sehari. Kita tidak tahu Tuhan mau berbuat apa. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada Tuhan memakai bendahara-bendahara. Tuhan itu bisa memakai dengan segala macam cara. Maka itu Tuhan berkata, apakah kita ini jadi orang-orang bendahara-bendahara yang jujur apa tidak? Sehingga Tuhan mengatakan perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Nah inilah yang Tuhan minta kepada kita. Tuhan itu mau pakai kita. Tetapi bagaimana apakah kita ini bisa mau dipakai sama Tuhan? Menjadi bendahara-bendahara yang jujur.
Saya percaya kalau kita mau dipakai sama Tuhan, bendahara-bendahara yang jujur, kita tidak pernah kekurangan. Kita tidak pernah kekurangan. Pasti ada jalan keluar, pasti ada jalan keluar. Maka itu Tuhan minta kepada kita. Sore nanti kita akan makan dan minum tubuh darah Yesus. Sebelum kita makan, kita periksa dulu diri kita, apakah kita ini adalah orang-orang yang jujur. Karena di dalam Mazmur 37 ayat 37, melihat masa depan kita. Perhatikan siapa orang yang jujur, orang yang tulus, orang yang tidak suka tukaran. Pagi hari ini, Tuhan ajarkan membukakan pikiran kita. Sehingga kita bisa selesaikan. Ada uang perputaran Papa. Orang ini kirimkan uang dan dia pesan barang sama saya. Hari Senin, Selasa saya harus beli. Ya nanti. Yang penting kita selesaikan dulu. Sementara jadi bendaharanya Tuhan. Sehingga pekerjaan Tuhan semua bisa berjalan lancar. Kadang kita bersungut-sungut di dalam hidup ini. Berapa saat yang lalu ada orang tiba-tiba Tuhan ingatkan kepada saya untuk saya menghubungi dia. Kamu kok udah datang ke gereja? Dia jawab kepada saya. Itu saya menasihati dia karena Tuhan ingatkan. Kamu kok tidak datang gereja? Iya Pak, tertawa dia. Tapi Tuhan taruh di dalam hati saya. Nggak punya uang ya datang ke gereja. Bapak kok tahu? Ya, si orang hamba Tuhan, dia pasti tahu. Bapak, mama tahu anaknya. Bapak kok tahu? Ya saya cuma tanya, kamu tidak punya uang? Iya Pak, saya tidak punya uang. Tapi Tuhan taruh di dalam hati saya. Ditaruh di dalam mulut saya. Oh kamu tidak pernah berbuat apa-apa di gereja? Tidak pernah mengembalikan uangnya Tuhan, segala semua. Kalau ada acara disuruh sumbang untuk acara segala juga tidak mau. Berarti kan kamu sudah irit kan, tidak keluarkan uang. Tapi kok ke gereja saja, uang untuk naik taksi saja atau naik gojek saja tidak punya uang. Dia hanya diam. Kamu tidak pernah berbuat apa-apa. Ada berapa banyak orang. Ayo kamu gini, wah pusing Pak, tidak ada uang Pak, pusing. Oh tidak pernah berbuat apa-apa, kok tetap tidak ada. Apakah Tuhan itu buta mata? Tidak. Maka itu kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Resiko orang yang tidak jujur terhadap Tuhan. Kita melihat risiko. Ayatnya yang kedua. Lukas 16. Lalu ia memanggil bendahara dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Suruh bertanggung jawab. Engkau tidak boleh bekerja lagi. Saya belajar tentang talenta. Kita buka di dalam Matius 25 tentang talenta. Matius 25 ayat 14. Semua sudah dapat? Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lagi lain 1. Dan masing-masing menurut kesanggupannya, lalu berangkatlah. Segera pergilah hambanya yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. 17, hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya.
Lama sesudah itu pulanglah tuannya hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hambanya yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya Tuhan, 5 talenta yang Tuhan percayakan kepada ini, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Apa yang dikatakan ayat 21, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatan itu, hai hambaku yang baik setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Lalu datanglah hambanya yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Sama-sama jemaat 1, 2, 3. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatan itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. 24. Kini datanglah juga hambanya yang menerima 1 talenta itu dan berkata, sama-sama jemaat, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu dalam tanah itu. Terimalah kepunyaan Tuhan. 26. Maka jawab Tuhan itu, hai kamu hambanya yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, memungut dan di tempat di mana aku tidak menanam. 27 sama-sama, karena itu sudahlah seharusnya uang itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerima serta dengan bunganya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentang perumpamaan lagi. Tuhan berbicara kepada murid-murid. Pada satu saat Tuhan katakan, seorang kaya ini, seorang tuan ini, dia akan berpergian. Dia mempunyai harta banyak. Dia panggil yang satu, sini kamu si A, aku berikan kepada engkau 5 talenta. Yang satu lagi dia pergi, dia ketemu lagi yang satu. Ini kamu si B, sini aku berikan engkau 2 talenta. Yang satu ini engkau kuberikan 1 talenta. Sampai di situ dulu. Tuhan tahu mana orang yang bisa diberkati percayaannya dengan orang yang tidak. Sehingga dia tahu, dia berikan yang 5, dia tahu ini orang ini bisa dipakai, aku berikan. Tuhan itu tahu, bukan tidak tahu. Dia tahu lagi ini yang 2. Dia berikan ini 2, kesanggupan engkau hanya sebatas ini. Aku tidak bisa berikan engkau terlalu terlalu besar. Aku kasih sama kau 2, oke, kemampuannya engkau 2. Kasih lebih, muntah, tidak bisa. Tetapi yang satu ini dikasih. Dan pada satu saat Tuhan pulang. Apa yang dikatakan Tuhan pulang? Minta apa? Minta pertanggungjawabkan. Yang 5 datang, dikatakan mempertanggungjawabkan. Yang 5 datang, dia pertanggungjawabkan. Tuhan ini, aku mempertanggungjawabkan 5. Sekarang aku bisa buat jadi bagus. Jadi 10. Yang 2 diminta lagi pertanggungjawabkan. Tuhan ini 2. Minta pertanggungjawabkan. Ini Tuhan bilang luar biasa kamu. Ya. Kamu ini memang orang luar biasa. Setia yang kecil, aku percaya yang besar lagi. Yang satu ini bulet. Ngamuk sama Tuhan. Maka itu Tuhan bilang, aku tidak percaya kamu, tak kasih 1, coba kasih 1. Ngamuk lagi sama Tuhan. Tuhan, saya tahu engkau tidak bernabur di sini, saya tahu, mulai ngomong isu ngeyele. Sehingga Tuhan, kamu ini orang jahat. Kamu ini memang orang yang tidak bisa diberkati. Mana sini? Kembalikan, kasih kepada orang yang bisa. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini bendahara yang tidak jujur ini, yang satu ini. Ya. Dia tidak bisa mempergunakan semua
Apa kepercayaan Tuhan kepada kita? Sehingga Tuhan cabut. Tapi Tuhan kita melihat. Di dalam ayat 21 tolong dikeluarkan. Ayat 21. Matius 25 ayat 21. Maka kata Tuhan kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan yang setia. Ya. Diberikan 5. Dia bisa melakukan yang baik. Baik sekali ya kamu hai hambaku yang baik, yang setia. Kita melihat di sini. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab perkara yang besar. Bapak Ibu, ada berapa banyak orang kecil dia bisa setia. Tuhan akan percayakan dia yang besar. Tapi kecil saja sudah tidak bisa setia. Tuhan bilang jahat kamu. Kecil saja kau sudah tidak bisa. Ate banyak ngeyel. Wes, yang saya kasihkan kepada yang 5. Kasihkan yang 2. Tuhan cabut itu berkat. Coba kita renungkan baik-baik. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ini Tuhan ajarkan bukan saya. Ini satu pelajaran. Supaya kita tahu. Karena apa? Karena kita dipercayakan, maka itu kita akan, kenapa orang ini bisa keberkatan? Kenapa orang ini bisa keberkatan? Kenapa kita tidak? Tuhan tahu. Kemampuan kita itu Tuhan sudah tahu. Orang ini saya kasih kecil, dia bisa dikembangkan. Dia bisa menjadikan yang besar. Tapi ada yang kecil dikasih dia tidak bisa. Sehingga dikatakan di dalam 16 ayat 10. Tuhan bilang mana aku bisa percaya. Engkau yang kecil saja kau tidak bisa mempertanggungjawabkan. Apalagi besar. Siapa yang mau percayakan hartanya kepada engkau? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan tidak butuh kehidupan kita. Persembahan kita. Tapi Tuhan butuh hati kita. Supaya kita tahu. Maukah kita jadi anak-anak Tuhan dipakai sama Tuhan? Tapi kita melihat di dalam Lukas 16. Kita kembali di dalam tadi Lukas 16. Ayatnya yang ketiga. Tolong dikeluarkan. Kata bendahara itu di dalam hatinya. Apa yang harus aku perbuat Tuanku? Memecat aku dari jabatan sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Yang satu Tuhan berikan talenta, dia tidak bisa. Tuhan pecat dia, Tuhan ambil, berikan kepada yang 5. Tuhan pecat. Kenapa saya bisa renungkan firman Tuhan ini? Di dalam keadaan pandemi sekarang ini, ada banyak orang di sekelilingi saya yang susah. Sekali lagi, di dalam keadaan pandemi ini, ada begitu banyak orang di sekelilingi saya susah. Sampai saya merenungkan, Tuhan, kok bisa orang ini susah? Ini kan orang kaya Tuhan. Ini orang berduit Tuhan. Kok sekarang kok susah? Dia mau beli rokok saja dia tidak ada uang. Kalau dulu kita berharap kepada mereka. Tapi sekarang kalau dia sudah telepon kepada kita, kita takut ini pasti minta pinjam uang. Maka itu kalau kita ini miskin itu susah. Kalau kita telepon, wah iki sudah usah angkat, iki pasti minta pinjam uang. Saya bilang Tuhan, pada waktu itu 1:30 malam, Tuhan izinkan saya bangun. Saya berdoa. Saya tiba-tiba Tuhan kasih sekelilingi. Kok ini orang ini kok susah, kok orang ini kok susah, kok orang ini kok susah. Kenapa saya bisa sampaikan firman Tuhan ini? Karena inilah.
Kenapa? Tuhan bilang, dia tidak jadi bendaharaku yang benar. Karena dia tidak jadi bendaharaku yang benar. Sehingga Tuhan pecat dia. Jadi saya orangnya kalau ngomong saya tidak peduli. Akhir zaman begini kita perlu ngomong. Saya bilang kamu ini tidak mau dipakai Tuhan. Dulu diberkati Tuhan segalanya semua. Kamu tidak mau memperhatikan pekerjaan Tuhan. Kamu tidak mau memperhatikan orang lemah. Kamu hanya hidup berfoya-foya. Hidup bersenang-senang. Dengan arogan yang begitu luar biasa. Maka itu Tuhan pecat, Tuhan angkatkan semua. Bapak Budi Setioputro berkata kepada saya, Pak, ada teman saya Pak, kami melihat, sokenya luar biasa, kaya luar biasa. Tapi dia bilang apa sekarang? Aku sekarang lagi diprit sama bank, saya mohon maaf, saya keluar dengan celana dalam. Aku ini kaya setengah mati. Dia bilang, Pak, kaya sekali Pak. Di mana kerjaan dia tidak ada. Alat-alatnya di pinggir laut semua itu begitu banyak. Dan dia kerja pancang kiri, pancang kanan, jembatan dan lain-lain uang. Tapi dia bilang, but, aku saiki le diprit sama bank. Keluar celana dalam toh, dan apa-apa. Apa artinya? Semua wes disekolahkan semua. Betul, diprit. Ya. Karena apa? Tidak bisa dipakai Tuhan menjadi bendahara. Saya percaya kalau dipakai sama Tuhan menjadi bendahara, Tuhan mau melakukan segala sesuatu itu dia perhitungkan. Orang ini kalau taprit sama saya, waduh orang ini kan masih dipakai sama Tuhan. Tuhan bilang jangan. Malaikat jangan dibawa. Orang ini aku masih pakai dan dia mau dipakai. Tapi kalau sudah tidak mau dipakai, bagaimana? Tuhan tinggal perintah malaikat, prit. Betul Pak Budi ya. Dia ngomong sama Pak Budi ya, prit aku keluar dengan celana dalam. Betul sekarang keluar dengan celana dalam. Ya. Jadi saya merenungkan, iya ya. Seperti macam begini. Dikatakan, aku dipecat sama Tuhan. Mencangkul, berarti sudah tidak ada apa-apa. Biasa duduk jadi bos, kemana-mana jadi bos, segala semua. Sekarang sudah tidak punya apa-apa, harus kerja tani. Selain mencangkul, apalagi dia katakan, ayat 3. Kata tolong dikeluarkan ayat 3. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Mengemis, minta, tolong. Itu kan mengemis, tolong, mengemis. Mengemis aku malu. Minggu lalu, waktu saya dapat ini firman, ada seseorang telepon kepada saya. Dia telepon, dia berbicara 2 jam. Saya harus layani dia. Dia mulai menceritakan bahwa dia sekarang susah betul-betul. Dulu sekolah dia di luar negeri. Habis sekolah S1 dia sudah dia ambil S2. Pulang dia singgah ke Singapura. Waktu di Singapura itu mau kerja, padahal dia harus pulang ke daerah, pulang ke Indonesia, dia bisa bekerja. Tapi karena sombongnya saya S2, saya bukan levelnya ada di Indonesia. Saya levelnya ada di Singapura. Sudah dia mau bekerja susah, karena banyak orang-orang yang sekolah tamatan luar negeri ada semua di Singapura. Dia bernasar sama Tuhan. Tuhan, kalau engkau kasih saya kerja, hasil pertama di dalam
Amsal 3 ayat 10. Hasil pertama saya akan berikan untuk Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Muliakanlah dari hasil pertamamu. Tolong dikeluarkan ayat 10. Saya akan berikan kepada Tuhan. Dia nasar. Sudah, dia berdoa. Tuhan tahu, Tuhan kasih. Dia kerja. Dia kerja, dia dapat gaji pada waktu itu, kalau saya tidak salah dia bilang 40 juta atau 50 juta. Dia dapat. Tapi waktu itu dia janji sama Tuhan, dia tidak kasih. Dia ambil uang itu, dia beli sabuk Elvis, dia beli sepatu, dia beli itu 50 juta dihabiskan. Memang orang tuanya kaya sekali, kaya. Ya. Jadi karena dia sombong, dia tidak mau, dia bilang saya bisa, saya kerja. Sudah, dia hanya janji sama Tuhan. Sudah selesai, dia kerja bla 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 bla, selesai, sudah. Orang tuanya, sudahlah kamu pulang. Orang tua sudah sekolahkan kamu sudah pulang dia. Dia pulang dengan arogan. Namanya tinggal di luar. Bahasa Inggris terus. Masuklah di dalam pemerintahan. Kerja. Orang tua mulai suplai dia dana. Maka itu orang tua jangan bodoh-bodoh amat. Semua orang tuanya suplai dana. Pada waktu itu puluhan miliar kasihkan kepada dia. Dan dia mulai bekerja. Pada waktu dia mulai kerja, satu mereka melihat dia tamatan luar negeri. Bahasa Inggrisnya bagus, wah ini boleh. Dia mulai dengan angku, dia menguasai. Bukan tingkat kabupaten, tidak. Itu kecil. Tingkat provinsi, tidak. Tingkat menteri dia main. Sudah dia main, dia bisa atur segala semua. Proyek yang dia kerja itu ratusan miliar. Dia kerja. Wah, orang kalau sudah pegang uang seperti begitu, apalagi tidak punya dasar, dia angkat kepala. Dia ketemu orang-orang semua yang dulu dekat sama dia, yang dulu perhatikan dia, dia anggap siapa lu, dia bilang. Dia bilang angkunya ini luar biasa. Sesudah itu dia bekerja. Habis dia. Sampai dia katakan, saya ini mau dikasih pekerjaan dari tingkat provinsi. Provinsi yang menguasai siapa? Gubernur kan? Gubernur panggil, ini saya mau kasih kau kerja, saya mau kasih kau kerja. Apa yang dia katakan? Pak, tidak usah Pak, Bapak tidak usah kasih saya kerja. Itu saking sombongnya, karena dia udah main ke atas. Bapak tidak usah kasih saya kerja. Orang yang ada di bawahan Bapak pecat tono. Sombongnya dia. Orang yang di bawah Bapak, kadis-kadis ini atau instansi-instansi ini yang tidak benar ini, pecat tono. Bapak tidak usah kasih saya kerja, saya tidak butuh Bapak punya kerja, tolong pecat. Jadi pimpinan di provinsi, aduh udah bisa ngomong. Dia bilang saya sampai seperti itu. Apalagi kabupaten. Ya, itu semua saya kuasai sama mereka. Tapi dengan kesombongan saya, dan saya hanya memfoya-foya itu uang. Sekarang saya ini adalah orang yang paling miskin. Dia cerita sama saya, dia miskin betul-betul. Saya susah. Debt collector datang tagih utang, saya tidak ada. Makan di rumah tidak ada, segalanya tidak ada. Habis semua. Saya tanya sama dia, supaya kan dia bisa sadar. Kalau dulu ngomong tentang Tuhan, apa itu Tuhan, dia bilang. Ya. Saya tidak ke gereja, saya ini lihat saya macam begini. Tapi sekarang lihat ini seperti begini. Saya tanya kenapa? Dia bilang, Pak, saya barusan pergi, saya dengan pimpinan dari kejaksaan baik. Pada waktu saya pergi kepada pimpinan itu, dia baik sama saya, dia katakan, kamu ini tidak ada yang bisa tolong kamu. Ya Pak, yang bisa tolong kamu hanya satu. Ya Pak, siapa Pak? Yang bisa tolong kamu ini siapa? Siapa Pak? Dia hanya ngomong, yang bisa tolong kamu itu Tuhan. Tuhan saja yang bisa tolong kamu. Tidak ada orang lain. Ya. Mana orang bisa tolong sama kamu sudah sampai seperti sekian rupa engkau ada di dalam. Yang bisa menolong kepada engkau hanya Tuhan. Iya Pak, saya tahu. Bagaimana?
Saya mau bawa kepada kamu ke pimpinan provinsi atau gubernur. Karena pimpinan yang ada di kejaksaan ini dia bilang, saya dengan gubernur baik. Kamu juga sama gubernur baik. Oh, dia bilang enggak usah. Enggak perlu dia bilang ke gubernur. Ya. Tapi pada waktu itu dia, kalau kamu tidak mau, saya bawa kepada kamu ke si orang hamba Tuhan. Di daerah sana itu seorang hamba Tuhan yang ada di daerah Soe, ada di daerah pelosok-pelosok sana itu. Ibu-ibu tua, kelihatan bodoh-bodoh. Tuhan pakai mereka mempunyai marifat. Dan dorang berdoa, Tuhan bisa berbicara. Pada waktu dia dibawa ke sana, dia bilang saya masuk di dalam satu rumah yang kecil. Ibu yang ada di situ. Dan saat itu saya nangis, saya dijamah sama Tuhan. Pada waktu saya dijamah sama Tuhan, dia berdoa, dia hanya ngomong begini. Adik atau anak, Tuhan lagi izinkan engkau diproses. Tuhan mau pakai hidupmu. Tetapi kamu ini sombong. Maka itu Tuhan turunkan sekarang semua sama kamu. Tidak ada yang mau lihat kamu lagi kan. Tidak ada, dia nangis. Sudah Tuhan turunkan. Dan satu dia bilang, kamu ini ada salah sama Tuhan. Salah apa? Kan tidak ada yang tahu. Kamu ini pernah nasar sama Tuhan. Kamu ini pernah nasar sama Tuhan. Dia langsung nangis. Dia ingat pada waktu dia di Singapura, dia belum dapat kerja. Ya, bukan tidak dapat kerja karena apa? Ini karena sombongnya. Dia bilang, saya akan memberikan hasil dari milik pertama. Dia nasar, ternyata kau tidak lakukan. Dia nangis, dia minta ampun sama Tuhan. Didoakan. Dan pada satu saat, bagian kejaksaan ini bilang sendiri, ayo kita ke gubernur. Gubernur tanya sama dia, kau susah apa? Saya susah. Susah atau senang? Saya susah, Pak. Ya. Kau sekarang bagaimana? Punya hutang? Woi, hutang saya terlalu banyak, Pak. Jadi sekarang yang kau mau butuh apa? Ya, saya berdoa sama Tuhan. Supaya biar Tuhan tutup utang saya. Kau datang ke sini, ambil uang ini, pergi sana. Enggak, Pak, saya tidak mau uang daripada Bapak, saya jangan ganggu Bapak. Biarkan saja dulu. Tuhan proses sama saya, sampai sudah kena baru Tuhan angkat. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya merenungkan iya. Orang yang ada di atas, kalau firman Tuhan yang kita belajar, Tuhan bilang, engkau tidak bisa dijadikan yang benar. Tuhan pecat kepada kita. Maka itu yang hari ini Tuhan mintakan kepada kita. Yang Tuhan minta bukan persembahannya, tetapi Tuhan minta kepada kita adalah pertobatan. Kita bertobat dulu. Supaya kita punya hidup itu dipakai sama Tuhan. Kita tahu semua datang itu daripada Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Banyak kita dengar ini. Ada yang bisa menerima, ada yang tidak bisa menerima. Karena mata hati kita masih tertutup. Hati kita masih tertutup. Tetapi kalau kita mau mendengar, kita renungkan baik-baik. Dan kita katakan, Tuhan inilah aku. Inilah hidupku. Maka itu di dalam Roma 12, apa yang dikatakan Rasul Paulus. Roma 12 ayat pertama. Roma 12 ayat pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Pakailah hidup ini. Hidup ini adalah bendahara-bendaharanya Tuhan. Pakai juga untuk memuliakan nama Tuhan. Itu adalah persembahan yang benar. Saya diingatkan di dalam Yesaya 1 ayat 10. Coba kita melihat apa yang dikatakan Raja Salomo. Yesaya 1 ayatnya yang ke-10. Saya akan baca. Yesaya 1 ayatnya yang ke-10.
Perikop di sini, bertobat lebih baik daripada mempersembahkan korban. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan? Allah sudah jemu-jemu akan korban bakaran, berupa domba jantan akan lemak dari lembu gemukan. Lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suci. Jangan lagi membawa persembahan yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihat, karena perayaanmu itu penuh dengan kejahatan. Perayaan-perayaan bulan baru dan pertemuan-pertemuan yang tetap, aku benci melihatnya. Semua itu menjadi beban bagiku, aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadakan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukamu. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat dari depan matamu. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakan keadilan orang kejam. Belalah hak-hak anak yatim, perjuangkan perkara-perkara janda. Marilah baik kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Nah, ini Bapak Ibu dari Nabi Yesaya. Ya. Dituliskan ini, dia seorang nabi. Persembahan ini Tuhan tidak mau, tapi Tuhan minta pertobatan. Maka itu kalau kita jadi anak-anak Tuhan, kita mau bertobat. Tuhan, kita datang mempersembahkan kepada Tuhan. Tuhan itu senang. Tuhan senang. Dan kesimpulan pagi hari ini, marilah kita pakai hidup kita ini. Ya, pakai hidup ini supaya berkenan kepada Tuhan. Senang kepada Tuhan. Kita senantiasa, hidupku ini mau berkenan kepada Tuhan. Mau berkenan kepada Tuhan, marilah. Saya percaya, susah untuk kita melakukan. Tetapi firman ini pedang bermata dua yang menyadarkan kita. Nah, biar pagi hari ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita belajar ya, supaya jangan sampai kita dipecat Tuhan. Dah enak kalau dipecatkan Tuhan. Kita mau dipakai sama Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, inilah hidupku, pakailah aku. Tuhan, inilah hidupku, pakailah aku. Saya percaya kalau kita sadar, betul-betul kita bisa menjadi berkat. Sore nanti kita makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Ya, makan dan minum tubuh darah Yesus. Tuhan berkenan, Tuhan senang kepada kita. Punya satu pertobatan. Orang yang bertobat, ya, orang yang suka memperhatikan orang-orang lemah. Saya kesaksian sedikit, habis itu saya tutup. Kemarin tiba-tiba ada seseorang dia telepon kepada saya. Tapi sebelum telepon dia hubungi dulu bagian yang mengatur jualan. Ya, mau jual risoles, mau jual pastel tutup, mau jual, memang saya tahu buatnya bagus segala semua. Ya sudah. Ada yang mau jual OT-OT, mau jual ini segala semua. Oke. Ya, menolong. Tapi pada waktu itu saya sore saya berpikir, Tuhan, begini banyak jualan. Dari mana ini laku? Ya, orang yang mau jual gimana? Dia membutuhkan, gimana ini Tuhan? Ya sudah, tapi Tuhan taruh di dalam hati saya, yang dulu orang saya bukan orang seperti itu. Ya, tiba-tiba saya ingat seseorang. Saya ingat seseorang dan pada waktu itu saya coba menghubungi dia. Pak atau Bu, di dalam gereja kita, ini yang saya aneh, kok saya mau? Gitu loh. Di dalam gereja kita besok ada jual nasi kuning. Ibu kan suka makan nasi kuning kan? Bayangkan gembala jadi marketing.
ada jual pangsit mie, ada jual lumpia kampungan punya, bukan kampungan, lumpia apa? Lumpia desa atau bagaimana? Ada jual ote-ote, Bu. Ada jual risoles. Ada jual jus. Ada jual pastel tutup. Ada jual puding dan lain-lain. Saya pikir dari mana? Ada jual peye dan lain-lain. Saya berpikir ini siapa yang beli? Siapa yang beli ini? Kemampuan kita yang membeli siapa? Saya berkata, bagaimana Bu, Ibu mau? Yang saya mau berbicara, kok saya jadi orang? Kok mau? Urusan hamba Tuhan, ya urus jemaat, tapi kok urus sampai jualan-jualannya? Yang saya berpikir, kok mau? Itu berbicara tentang kerendahan hati. Kok mau ya? Bu, saya kok mau Bu ya macam begini? Ya itu Pak. Bapak dengan suami saya lain. Suami saya itu gembala, tapi dia tidak diberikan karunia seperti Bapak. Dia hanya mengajar, tapi untuk memperhatikan kan tidak. Tapi kalau Bapak ini sampai memperhatikan sampai ke dalam seperti ini, iya Pak, saya mau order ini, saya mau order ini, saya mau order ini, saya mau order ini, order. Bu, kasih les. Dia kirim WA. Saya pesan ini, saya pesan ini, saya pesan ini. Saya melihat, saya senang. Senang saya, padahal yang untung kan bukan saya. Yang bisa dapat berkat kan bukan saya, anak-anak saya. Tapi hati saya itu senang. Tolong dicatat. Saya pesan 6 botol jus jambu. Senang saya. 6 botol. Ya lumayan 6 botol. Ya. Habis itu saya pesan pangsit mie 3. Senang saya. Bu, Pak, saya pesan nasi kuning 3. Senang saya. Saya pesan ote-ote. Saya pesan lumpia 5. Senang saya. Saya pesan risoles 5. Saya pesan pastel tutup 4. Saya pesan puding 3. Saya pesan apa lagi? Wah, rasanya hati saya itu disiram air. Tolong Pak ya, bisa diantar ya? Bisa. Tidak apa-apa Bu. Saya ngomong kepada Bu Retno, Bu, malam-malam tolong dicatat ini. Catat Bu ya? Iya Pak, catat. Besok ketemu sama Catherine ya, bawa nota, pergi sana, tagih, sore bayar kembali sama Catherine. Iya Pak. Maka itu saya bilang Bu, harus kita orang rendah hati Bu ya. Ibu bisa datang, Ibu pergi ke sana, Ibu bisa menawarkan sama dia lagi. Bu, saya juga ada jualan Bu. Jual ini Bu, jual tiap hari ada jual, Ibu bisa membeli. Atau Bapak bisa membeli. Harus ringan mulut Bu. Kita jadi orang bisa pergi sana, bicara. Kan dia bisa, oh ya, ada order, tanya, oh ya dia bisa bicara, oh ya ringan mulut. Jangan kita ibu jadi ringan tangan, suami digepui. Jangan. Iya Pak. Gitu. Jadi maka itu saya bilang, Tuhan terima kasih. Tuhan bisa merubah kita menjadi manusia-manusia baru. Maka itu biar pagi hari ini saya berdoa, kita pertahankan semua yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Kita menjadi bendahara-bendaharanya Tuhan. Marilah jadilah bendahara-bendahara yang jujur, pakai terus. Dan kita tahu bahwa kita ini ada ini karena Tuhan. Berkat itu datang ini karena Tuhan, bukan karena siapa-siapa. Kita tidak boleh bawa ini dari saya, tidak. Ya. Tuhan bilang ada orang kaya, dia katakan semua aku. Tuhan katakan, hai kau orang bodoh, saat ini aku ambil jiwamu. Kepada siapa itu hartamu? Jadi marilah, saya berdoa, saya minta pemusik, singer, mari kita sama-sama kita berdoa. Kita ngomong kepada Tuhan, Tuhan pakailah ini hidup kita. Kalau kita sudah diberkati sama Tuhan, pakailah hidup ini menjadi berkat. Pakailah hidup ini, pertahankan, jangan sampai Tuhan ambil pulang. Berapa banyak sekarang Tuhan ambil pulang. Tapi kalau kita mau dipakai sama Tuhan, waktu mau ambil pulang, Tuhan ingat,
Seperti Hizkia. Tuhan, aku sudah melakukan semua. Tuhan ingat, oh iya ya. Dah jadi diambil pulang. Bertambahkan 15 tahun lagi. Deborah yang sudah mati. Dia langsung katakan, Tuhan, aku ini banyak menolong orang-orang susah. Memperhatikan pekerjaan Tuhan. Deborah itu, bukan Deborah. Siapa namanya? Dorcas yang sudah mati. Tuhan bangkitkan. Apa bagi Tuhan mustahil? Dah. Tapi kalau kita tidak mau, karena kita tidak percaya. Orang yang tidak percaya tidak ada tempat di kerajaan surga. Aku mengasihi.